Ini adalah ibuku, ibu yang melahirkan aku. Sekarang dia sakit. Di usia tuanya, dia pernah terserang gejala stroke. Alhamdulillah tidak sampai begitu parah. Dulu segar banget, tapi sekarang dia berjalan pun susah. Wajar ketika sudah terkena serangan stroke, dia seperti kadang-kadang seperti anak kecil. Ya seperti itulah. Dia sayang banget sama aku. Saya pernah tinggal di daerah jauh dari tempat tinggal ibuku ini. Setelah saya menikah, saya tinggal di suatu tempat jarak 5 kilo dari tempat ibuku ini selama 20 tahun. Ya kadang saya menjenguk ibuku sesekali, seminggu, 2 minggu gitu. Nah setelah ibuku sakit seperti ini, sayangnya kenapa? Ekonomiku tidak juga membaik. Akhirnya di 21 tahun saya tinggal di luar, terpaksa saya pulang lagi ke tempat ibuku, dimana saya harus katakanlah mencari tempat di rumah saya yang kosong. Cuma bisanya saya nguruni listrik, seperti itulah. Ya terpaksa ya, karena mungkin saya belum bisa berbaktis dengan ibuku secara finansial. Tapi sobat-sobatku, ada yang sangat mengganjal. Ketika dulu saya masih tinggal di Gampeng, itu saya sering dilapori oleh keponakanku dan adik kandungku sendiri perempuan. Kalau ibuku tuh gak kenapa-kenapa marah-marah, gak kenapa marah-marah. Ya saya cuma bilang, dia kan sedang sakit, kamu harusnya lebih tahu diri, katakanlah lebih rendah diri dengan ibuku, jangan membentak, jangan berani, saya bilang gitu. Nah setelah saya kembali ke tempat ibuku, saya itu kaget. Ternyata kebalikannya, ketika dilaporin ibuku seperti ini sama adik kandungku sama anaknya adikku itu, ternyata malah terbalik. Yang marah-marahin itu adikku dan keponakanku. Terus terang, tempat yang saya tinggali ini itu tempatnya luas. Saya hanya meninggali di tempat seperti kandang doro, sedangkan adikku dan anak-anaknya itu tinggal di tempat yang luas ini. Coba lihat tuh, ya kan? Nah itu. Nah seperti dia tuh memiliki rumah sendiri gitu loh, nggak memandang ini tempat tinggal ibuku, tempat tinggal ayahku. Sedangkan keponakan aku sebelum lahir, aku tuh sejak bayi di sini. Yang tidak habis saya pikir, kok berani-beraninya keponakanku tuh membentak, memarahin, padahal niat ibuku itu membantu. Malam-malam mencucikan piring, sudahnya susah loh. Kecuali kalau dia melengkapi semua, kasih makan, mencukupi segala-galanya, juga enggak. Coba Anda pikirkan, keponakanku tuh jualan lumpia, laris di tempat tinggal ini, di tempat tinggal ibuku ini. Nah ibuku itu di depan, kalau ada gojek-gojek datang, dia itu, ini sudah datang, ini Gojek 2 sudah datang. Dia itu tidak terima kalau ibuku tuh nyuruh-nyuruh, suruh cepet-cepet. Ya wajar kan, pengennya tuh sebenarnya ibuku membantu. Berhubung dia harus menggorengi, tapi ya sebenarnya dia yang lebih memahami ketika ibuku itu sudah seperti ini.
saya sebenarnya sakit hati banget ya. Pernah sekali saya bentak dia, adikku sama keponakanku. 1 kali 2 kali itu dia itu sekali agak diam, besoknya diulangi. Rumah itu serasa kayak di pasar malam. Benar itu, rumah itu kayak di pasar malam. Dan saya bicara kepada ayah saya sebagai istrinya, sebagai suaminya ibuku. Pak, kalau kamu kok seperti itu toh Pak? Apakah kamu nggak bisa melerai apapun atau mengingatkan, itu kan putu. Masa mau ngomel-ngomelin istrimu sendiri seperti itu? Apakah kamu nggak merasa tersakiti gitu? Ya cuma ucapannya cuma besok gitu. Saya yang tinggal di situ rasanya kepingin pindah, tapi belum siap secara ekonomi. Kayaknya kalau saya pindah itu kalah gitu loh ya. Padahal ini dulu tempatku masa kecil. Gitu loh, aku habis pikir. Kepengennya itu aku itu nggak mungkin ya. Dia kan perempuan, apalagi seadikku. Kalau saya meladeni dengan kata kasar, sekali 2 kali nggak diigoi, ya itu aku rasanya mangkal sobat. Terus terang, karena apa? Ibuku itu waktu dia masih bayi, masih kecil, digendong, disuapin, ketika ibunya kerja ditunggui, diantarkan ke sekolah. Balasannya itu menyakitkan sekali. Boro-boro melengkapi semua kehidupan ibuku dan ayahku ya. Kadang-kadang saya cuma berdoa sama Gusti Allah, ya Allah, kalau aku tidak mungkin sebagai laki-laki, apalagi laki dewasa, ringan tangan kepada keponakanku. Saya sudah menyampaikan kepada ayahku. Sebenarnya dia itu menyakiti ibuku secara verbal. Ya enggak? Saya marah bukan kepalang, tapi ya itu saya simpen. Cuma saya berdoa, moga tidak ada dosa yang bebas tanpa balas. Saya yakin besok suatu saat dia akan merasakan balasan yang setimpal yang dia lakukan kepada ibu saya. Saya bertanya kepada teman-temanku, apakah wajar, apakah baik, apakah sopan, apakah masuk akal sebagai keponakan yang tinggal di situ, cuma anaknya adikku bersikap seperti itu kepada ibuku. Ya dia kan sebagai orang lain, gak mungkin dia menyuruhku gimana-gimana. Ya itu sudah watak. Memang tiap hari itu di rumah itu seperti pasar malam. Pengen membentak dia juga nggak ada baiknya. Sampai itu ya, orang sekampung itu sebenarnya nggak suka sama sikap dia. Aku pengen sebenarnya dia pindah, ya nggak. Ayahku pengennya bersikap adil. Saya aja tinggal di situ, bukan saya itu bayar listrik ya. Saya cuma katakanlah merasa kasihan kalau ibuku nggak ada aku itu. Jadi apa dia ya? Dimarahi terus Mungkin kalau masih ada aku, masih dia agak segan. Kalau ada aku nggak begitu keras banget. Ya itulah sikap yang dia pertontonkan itu, saya tuh rasanya marah banget. Bener, saya nggak habis pikir. Ya Allah, semoga dilindungi ibuku. Ya Bu ya, sabar. Aku membuat video ini karena aku kepengen katakanlah sebagai kenang-kenangan selagi ibuku masih